Halo, selamat siang menjelang sore, Sampurasun, sahabat pikiran rakyat televisi. Ini hari ini kita akan bincang-bincang di bingkai wisata dengan menu yang berbeda dengan Pak dosen yang luar biasa dari salah satu perguruan tinggi pariwisata di Papua di Kota Bandung. Nah, tema kali ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena berbenturan dengan kondisi sekarang. Bagaimana bisa tetap survive di segi bisnis. Nah, ini kita akan diskusi dengan beliau nih. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita sapa beliau sekaligus mungkin memperkenalkan diri. Sampurasun Pak. Asik. Assalamualaikum Pak, sehat? Alam. Alhamdulillah. Pak Mandra tiasa disapa sahabat pikiran rakyat televisi sekaligus untuk memperkenalkan diri nih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat PRTV. Perkenalkan, nama saya Mandra Ditya Kusuma Putra. Saya sehari-hari mengajar menjadi dosen di manajemen tata boga Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dan juga diberi amanah sebagai sekretaris prodi manajemen tata boga. Itu mungkin Kang Budi. Oke, wes. Nih singkat, padat dan menarik ya. Oke, Pak, ini diskusi kita kali ini sangat menarik karena berbarengan dengan kondisi pandemi yang kemungkinan tata cara berniaganya sedikit berbeda. Nah, ini bagaimana menyikapi bisnisnya nih, baik secara food ataupun apa di sisi kondisi sekarang, Pak. Mungkin saya melihatnya dari kacamata pendidikan, kemudian kebetulan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung itu memang sekolah vokasi, di mana salah satunya ada program studi manajemen tata boga yang tentunya mencetak mahasiswa calon-calon pekerja profesional maupun entrepreneur di bidang kuliner. Gitu, harapannya seperti itu. Nah, memang menyikapi kondisi sekarang, memang kita semua sudah tahu bahwa dunia restoran atau food and beverage service ini terutama sangat terdampak ya. Secara global mungkin dunia pariwisata gitu. Kemudian kita banyak sekali teman-teman saya yang akhirnya kemudian dirumahkan dari tempat kerjanya, tapi alhamdulillah juga mereka bisa survive ya, akhirnya jadi survival mode on gitu istilahnya, mencari cara untuk bisa terus survive. Dari data yang saya dapat tuh kemarin beberapa bulan lalu itu di Jakarta Post itu katanya 30.000 lebih bahkan itu usaha di bidang food service itu banyak yang merugi, bahkan ada yang sampai tutup gitu ya. Cuman ada hal yang menggembirakannya ini, begitu saya lihat bulan lalu di salah satu media massa elektronik gitu ya, Menteri Industri kita ini mengumumkan ternyata pertumbuhan bidang usaha kuliner ini meningkat 0,22% per annual basis dibandingkan tahun sebelumnya. Itu kan menarik juga. Kemudian satu sisi informasinya sangat buruk gitu ya, banyak yang tutup, ada yang rugi dan lain sebagainya, tapi sisi lain ternyata secara global pertumbuhan bisnis ini 0,22% lebih bagus dibanding secara annual basis dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Nah, akhirnya saya cari tahu nih kenapa kok bisa gitu ya. Nah, kemudian ada data juga dari Alfara Research Center gitu ya, yang menyatakan bahwa ternyata sekarang itu minat belanja online semakin tinggi, dan yang dibelinya itu salah satunya adalah makanan dan minuman. Jadi dari data yang saya dapat itu 40% uang yang di spending oleh konsumen itu kepada makanan dan minuman gitu. Nah, itu yang kemudian menjadikan saya untuk coba mencari tahu seperti apa sih sekarang perkembangan industri
makanan dan minuman mungkin secara mikro tapi sifatnya nggak secara makro. Itu Kang. Oke. Nah, ini menarik nih. Karena dampak sekarang mungkin masyarakat Indonesia tren perilakunya sedikit berubah mungkin Pak ya. Karena lebih banyak dibantu oleh dengan peradaban yang baru ini bermain di digital. Nah, Ya, jadi memang ada sebuah riset juga masih dari riset center yang sama. Jadi memang ada 9 tren perilaku konsumen ketika pandemi dari awal sampai sekarang. Karena memang kan pembatasan yang berskala besar maupun mikro ini tentunya buat orang lebih sering di rumah gitu kan. Dan ketika mereka di rumah itu tentunya akhirnya mencari aktivitas ya salah satunya melalui media online gitu kan, dari media sosial, kemudian dari aplikasi-aplikasi belanja online dan lain sebagainya. Nah, si tren ini tentunya mempengaruhi terhadap usaha kuliner. Kenapa? Karena gini, misalkan ketika konsumen itu kemudian semakin tergantung dengan internet, akhirnya mereka melihat banyak produk di internet. Nah, sehingga memunculkan peluang sebetulnya bagi teman-teman kita yang akhirnya di rumah itu untuk membuat usaha online ya. Mungkin istilah sekarang cloud kitchen atau ghost kitchen, mungkin Bang Budi pernah dengar ya. Bahkan di Jakarta ada cloud kitchen ya, dapur yang di rumah itu di dalam gang bisa menghasilkan miliaran per bulan gitu kan, kemarin. Nah, itu juga peluang bisnis yang memang tentunya perlu ditanggapi oleh kami di bidang pendidikan terutama untuk kemudian mengembangkan kurikulum berbasis kewirausahaan. Nah, kemudian tambah lagi ketika pandemi kemarin, orang itu ketika di rumah dia pengennya banyak melakukan aktivitas yang positif. Ada yang olahraga, ada yang mulai kembali hobinya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah hobi memasak gitu. Ya. Jadi banyak dari ibu-ibu yang kemudian mencari informasi di internet terkait resipi, ya. Kemudian bahan-bahan apa yang dipakai, tapi karena keterbatasan bahan yang tersedia secara online, akhirnya mereka mencari GoFood misalkan, atau mencari paket-paket makanan yang beda gitu. Artinya dari secara termaku isinya tidak hanya masakan yang ada biasa di rumahan, mulai istilahnya gourmet food gitu, fine food gitu. Nah, itu kemudian menjadikan kegiatan di rumah itu lebih menarik bagi beberapa orang. Ada juga yang restoran steak yang dulunya menjual steak dine-in, orang makan di restoran itu karena sekarang ditutup gitu kan. Akhirnya mereka menjual paket daging yang udah dibumbuin gitu, tinggal nanti di rumah dibakar lengkap dengan saladnya, dengan sausnya, sehingga ada pengalaman gitu kan. Ada pengalaman bagi si konsumen memasak steak di rumah dengan kualitas seperti yang ada di restoran gitu. Hal seperti itu sekarang yang menurut saya menarik gitu untuk kita bahas gitu. Oke, betul. Pak Mandra, nih sebelum langkah lebih jauh, nih ini sangat menarik, tapi kita harus menyaksikan dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Olahraga di rumah aja? Bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan.
Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV. Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap insan. Cintai dirimu dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga. I akan berbagi tentang yoga healing. Isi waktu pagi Anda dengan beryoga bersama Guru Luna yang akan memberikan tips dan informasi seputar penyembuhan, relaksasi, dan meditasi. Saksikan Bikin Tenang dari Senin sampai Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat hanya di PRTV. Menjajal beragam kuliner. Cita rasa yang menggoyang lidah. Memberi referensi tempat kuliner yang menyenangkan dan mendapat inspirasi dari para owner. Dibikin ngiler, bikin kamu ngiler terus. Dikemas dengan cara yang unik, bikin ngiler banget, hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di PRTV. Kita kembali lagi nih sahabat Pikiran Raya Televisi dengan Pak Mandra. Ini di bincang-bincang kali ini karena sangat menarik. Tadi disampaikan bagaimana orang sekarang kecenderungan lebih senang di rumah. Nah ini berbalik lagi ke bisnis di rumahnya yang akan dibangun karena dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah karena kalau tadi dibaca di salah satu makalahnya bahwa kecenderungan 300% naik belanja di online, betul Pak? Itu juga info yang saya dapat dari salah satu media online dari Menteri Koperasi usaha kecil menengah tuh Pak Teten katanya bilang gitu 300% meningkat pembelian makanan online gitu Pak. Terus juga memang apa namanya tadi fitur-fitur kayak yang GoFood, kemudian saya sebut merek kayak beberapa platform yang menyediakan makanan-makanan ini tentunya jadi pilihan atau jadi alternatif yang sangat mungkin diambil oleh para pelaku usaha di industri kuliner gitu ya khususnya. Ya, bahkan ada perhimpunan restoran yang sekarang saya bekerja sama, jadi dapurnya itu bisa disewakan untuk sesama restoran agar bisa menjangkau market yang jauh. Katakan restorannya di Bandung Utara gitu sih, untuk bisa menjangkau yang di Bandung Selatan itu dia kerjasama sama restoran yang ada di daerah situ gitu, untuk menitipkan produknya gitu kan. Nah itu juga bentuk strategi untuk menjawab permintaan yang besar tadi. Itu juga memang menarik. Kemudian kalau kita lihat ya kan, kalau fenomena market sekarang ini karena kebanyakan orang kan takut ya dengan virus COVID-19 ini kan. Jadi mereka tuh betul-betul sangat memperhatikan apa yang mereka makan. Apalagi kalau Akang juga pernah nerima WA bahwa salah satu hal yang harus dijaga adalah imun. Nah, untuk menjaga imun itu kita harus makan makanan yang bergizi dan seimbang gitu kan. Nah akhirnya dalam memberi makanan online itu mereka jadi sangat hati-hati. Mereka pengen tahu gimana
makanan itu dibuat, siapa yang membuat, bahan dasarnya dari mana, bahkan sampai seperti itu kan untuk beberapa market, beberapa segmen market. Nah ini ditangkap oleh pelaku industri kuliner dengan membuat tadi istilahnya makanan yang berkualitas tinggi tapi dijual di platform-platform yang bersatu dengan makanan-makanan yang istilahnya UMKM ya kita ya, jadi orang itu punya variasi pilihan produk sekarang termasuk makanan-makanan restoran yang kemudian masuk dalam platform tersebut. Dan juga saya juga kemarin ngobrol sama salah satu teman saya juga seorang usaha di bidang restoran gitu ya. Sekarang juga restoran itu ada kecenderungan membuat semacam micro brand. Jadi dia merek-merek kecil beda namanya dari restorannya gitu ya. Untuk menjual spesifik produk, misalkan restoran tadinya restoran steak, ya bikin bakery produknya gitu. Tapi brand beda, gitu, mereknya beda, sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih besar dengan penjualan online. Dipasarkan melalui sosial media dengan market yang sudah mereka butuhkan gitu kan. Oke. Nah ini Pak, tadi berita micro brand itu sangat menarik karena mungkin menjadi bagian startup kali Pak ya. Biasanya mereka menemukan hambatan apa Pak kalau yang sesuatu yang baru akan diangkat itu, hambatannya? Itu tadi pertama kaitannya dengan distribusi kan. Oke. Ya untungnya tapi alhamdulillah sekarang sudah terjawab ya, bahwa belum lama ini banyak juga perusahaan yang mendelivery produk itu bekerja sama satu sama lain. Itu menjadikan jangkauannya lebih luas gitu kan. Kayak misalkan salah satu platform itu bisa ngirim dari Bandung ke Jakarta dalam waktu maksimal 24 jam makanan loh Kak. Dan saya pernah mencoba itu dan alhamdulillah benar bagus makanannya juga. Kalau memang harus di frozen dia tetap frozen sampai Kak. Kalau dia harus dingin dia tetap dingin gitu. Dan itu ternyata tantangan awal yang tadinya muncul di distribusinya gimana nih, sekarang sudah terjawab alhamdulillah. Jadi sebetulnya bisa menjadi peluang tersendiri malah ya, jadi kita jangkauannya lebih luas lagi. Tapi memang baru ada di beberapa kota besar, semua kayak Bogor, dari Bandung ke Bogor kemarin saya coba, ternyata ada beberapa daerah yang nggak bisa gitu menjaga itu sendiri. Nah kemudian tantangan lain mungkin yang perlu nanti yang tentunya saya menjadi concern saya nanti di Prodi untuk bisa mengembangkan ini di mata kuliah, yaitu bagaimana food safety and hygiene ini harus tetap dijalankan. Walaupun sebetulnya kan food safety and hygiene atau keselamatan pangan dan higienitas itu di bidang kuliner yang profesional itu sudah ada sejak tahun 1965 kan. Dan itu tidak berubah sampai sekarang sebetulnya, cuma tambahan-tambahan feature aja, tapi kontennya sebetulnya sama. Artinya kalau kita menjalankan sebuah bisnis kuliner dengan profesional dan mengikuti rambu-rambu food safety and hygiene yang sudah dipelajari di kampus maupun yang diterapkan di perusahaan-perusahaan besar itu insya Allah kita telah mengikuti protokol kesehatan yang sekarang ramai digaungkan oleh pemerintah untuk dilakukan oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Nah, jadi food safety and hygiene ini harus tetap menjadi prioritas utama yang tentunya membuat quality assurance untuk konsumen kita untuk percaya membeli produk kita. Oke. Nah ini menarik nih Pak. Tadi dengan konsep Bapak tawarkan ini, bagaimanapun tetap harus menjaga baik secara kualitas, kuantitas, mungkin juga lebih orang biar percaya mungkinnya bahwa ini ketepatan waktu kali punya. Jangan sampai mengecewakan konsumen. Sebelum melangkah lebih jauh Pak, kita saksikan dulu pesan-pesan yang akan lewat.
Olahraga di rumah aja? Bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV. Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap insan. Cintai dirimu dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga. I akan share berbagi tentang yoga healing. Isi waktu pagi Anda dengan beryoga bersama Guru Luna yang akan memberikan tips dan informasi seputar penyembuhan, relaksasi, dan meditasi. Saksikan Bikin Tenang dari Senin sampai Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat hanya di PRTV. Menjajal beragam kuliner. Cita rasa yang menggoyang lidah. Memberi referensi tempat kuliner yang menyenangkan dan mendapat inspirasi dari para owner. Dibikin ngiler, bikin kamu ngiler terus. Dikemas dengan cara yang unik, bikin ngiler banget, hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di PRTV. Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap insan. Nah, kita sahabat pikiran Rakyat Televisi, kita lanjutkan lagi nih beberapa potongan yang akan disampaikan oleh Pak Mandra terkait dengan hambatan dan tantangan peluang di masa bisnis di masa Covid ini. Barangkali yang ingin disampaikan lagi, Pak? Mungkin yang berikutnya terkait hambatan ini, salah satunya itu adalah bagaimana kita memproteksi pegawai kita itu dari virus maupun secara ekonomi gitu kan, karena memang hal ini merupakan hal yang sulit gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan pegawai kita di rumah maupun dalam perjalanan sampai ke tempat kerja. Otomatis di situ perlu ada fasilitas-fasilitas terkait dengan protokol kesehatan, dan saya yakin setiap restoran itu sudah habis. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha itu ya harus punya fasilitas kesehatan. Cuman yang menjadi masalah itu kadang ya masalah scheduling, bagaimana biar tidak terlalu banyak staff yang berada di dalam satu tempat bersamaan, kemudian bagaimana biar mereka tetap bersih walaupun dari luar gitu kan, dan dalam proses produksi pun tetap menjaga biasanya kalau di dapur hanya pakai masker aja kan, nggak boleh pakai face shield karena kan plastik gitu. Nah seperti itu mungkin juga harus menjadi concern utama para pengusaha kuliner agar bisnisnya tetap berjalan. Dan memang kita juga akui saat ini kondisinya sangat sulit, tapi ternyata ada cara lain. Misalkan saya kasih satu kasus, teman saya itu yang punya restoran, akhirnya dia membuat semacam kegiatan amal kan, mungkin secara itunya tidak ada untungnya gitu ya, tapi minimal mereka bisa mengcover yang namanya labor cost, jadi tetap bisa menggaji karyawannya tanpa harus merumahkan gitu kan. Nah kegiatan amal ini tadi di 9 tren perilaku konsumen itu salah satu hal yang meningkat gitu kan. Alhamdulillah orang-orang Indonesia itu
dari segi charity-nya sangat tinggi. Nah itu juga bisa menjadi peluang sebetulnya untuk restoran-restoran untuk bisa survive di kondisi seperti ini. Mungkin itu kan hambatan-hambatan. Oke. Nah sekaligus ini Pak, mungkin di penghujung acara ini Bapak bisa menyampaikan pesannya buat bisa bertahan nih bisnis di kondisi COVID-19 ini Pak. Apa ya Pak ya? Hanya bisa menyemangati teman-teman. Asik. Karena memang kondisi ini semuanya sama gitu kan. Cuman tentunya secara ketika kita punya semangat, insya Allah kita akan banyak menemukan ide-ide baru dan peluang-peluang baru tadi yang saya sampaikan di awal. Dan yang pasti tentunya setiap langkah kita di bidang ini tentunya harus menjalankan menjaga protokol kesehatan dan juga harus memberi benefit terhadap lingkungan sekitar. Istilahnya mungkin trennya sustainable practice. Gitu. Jadi kita gimana mereka beli bahan dari petani lokal, karena sekarang aplikasi itu banyak kan yang mendukung para petani lokal, jadi menjual tanpa melalui tengkulak gitu ya, secara langsung dari petani. Dan menurut saya itu hal-hal yang perlu kita support sehingga usaha kita itu bisa memberikan banyak benefit baik secara environment, ekonomi dan juga sosial. Itu mungkin. Oke. Terima kasih nih Pak Mandra. Ini tidak terasa bincang-bincang kita sangat menarik. Biar tetap struggle, bertahan terus bisnis, jangan jadi terhalang bisnisnya karena berbagai cara dengan kondisi online yang sekarang lagi ngetren. Orang lebih betah di rumah, maka kita dirangsang untuk kreatif untuk bisa tetap bertahan. Pak Mandra, terima kasih. Sampai ketemu di episode ini Bingkai Wisata berikutnya. Saya Kang Budi Langit, mohon pamit diri dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak, nuhun. Oke, thank you. Keren.